Cultures are organisms, and world history is their collective biography. Jadi kata Spengler, budaya-budaya itu sebenarnya seperti makhluk hidup. Dan sejarah dunia itu biografinya. Jadi ini nanti jadi landasan semua gagasan beliau tentang sejarah. Jadi kita kenal misalnya ada budaya Jawa, budaya Sunda, budaya apapun itu seperti organisme. Seperti organisme itu maksudnya apa sih? Seperti makhluk hidup. Dia lahir, berkembang, mateng, kemudian menurun dan pada akhirnya mati. Jadi tidak usah kaget kalau budaya kok terus pada akhirnya mati. Juga tidak usah kaget dari puncak kok terus turun. Karena mereka memang seperti organisme. Nanti di bukunya Spengler menyebut ada 9 contoh peradaban dan budaya besar dunia. Dan banyak yang sudah hilang, ada yang susut, ada yang masih bertahan. Jadi beliau menyebut Mesir kuno, Babilonia, India, Tiongkok, Romawi, Yunani, Apollonian, era Helenisme, Arab, Islam, Timur Tengah. Kan pernah kita mengalami kejayaan di sekitar abad ke-7 sampai abad 14. Rusia dan juga Barat. Dia menyebutnya Faustian. Ini nanti kita jelaskan maksudnya Faustian. Tapi ini 9 ini kan peradaban besar dunia. Dia silih berganti dominan dalam peradaban. Ini Babilonia kuno, Mesir kuno ya sudah hilang sekarang. Pengaruh peradabannya mati. Jadi teman-teman boleh tanya, Pak, berarti budaya kita pada akhirnya ya karena kalau pakai logikanya Spengler ya budaya manapun nanti akan mengalami fase ini, fase siklus. Ini mirip seperti sebelumnya teorinya Ibnu Khaldun yang dulu pernah kita bahas. Jadi peradaban-peradaban itu ya lahir, berkembang, mateng, susut, dan mati. Sebagaimana kita manusia. Kalau di Spengler, kalau peradaban mungkin sekitar 1000-an tahun lah biasanya bertahan. Sebagaimana manusia, kalau manusia kan 70-an tahun. Nah, jadi peradaban juga begitu, ada usianya. Jadi dunia ini muter. Jadi kalian tenang saja kalau merasa, wah kita kalah sekarang, Pak. Kita tidak maju sekarang, Pak. Tenang saja. Wong muter kok. Pada saatnya mungkin kita naik, tapi yombuh kapan. Seperti Spengler ini, pada saatnya Barat juga akan susut kok, akan turun, tapi ya entah kapan. Tapi ya pasti akan terjadi. Buktinya apa? Coba cek peradaban-peradaban besar itu. Mana ada yang sampai sekarang masih survive jaya sebelumnya. Kalau hari ini sih yang jaya ya Barat, kalau versi Spengler. Tapi ya Barat sebentar lagi akan jatuh. Dengan teori beliau sendiri. Makanya gagasan beliau ini banyak dikritik, kontroversi. Banyak yang anggapnya tidak ilmiah, ngeramal saja dan lain sebagainya. Ya karena dia langsung menohok langsung pada kebanggaan orang Barat saat itu. Tapi beliau punya reasoningnya sendiri, punya alasannya sendiri. Kayak ya teori siklus itu kan ya tidak hanya di Barat, kita punya tadi Ibnu Khaldun. Nanti minggu terakhir kita membahas Ronggo Warsito, itu ya teorinya siklus. Jadi peradaban. Orang Jawa ada istilah cokro manggilingan. Hidup ini muter seperti roda pedati. Kadang di atas, kadang di bawah. Ya mungkin bedanya durasinya saja. Ada yang di atasnya lama, ada yang di atasnya cepat. Baik, jadi ini dasarnya nggih, bahwa budaya, peradaban, sejarah itu organisme seperti makhluk hidup.
Kita lanjutkan. Tadi saya sebut Faust. Nah, Faust itu sebenarnya tokoh dalam novelnya Goethe. Dulu pernah kita bahas tokoh ini, silahkan dicari. Salah seorang pujangga barat. Yang suka dengan Islam juga beliau ini. Beliau nulis novel judulnya Faust. Faust ini tokoh orang pinter, cendekiawan, tapi menjual jiwanya pada iblis. Namanya Mephistopheles. Ini mungkin dekat-dekat kayak Aristoteles, dekat-dekat kayak mungkin itu maksudnya ya. Mephistopheles ini menukar jiwanya Faust dengan pengetahuan dan kekuasaan yang tidak terbatas. Jadi kalau tiba-tiba kalian ketemu iblis terus nawari sampai tak dadekke wong pinter terus kuwasa. Implikasinya kan mesti dominan, mesti kaya, mesti unggul. Ini kuncinya kan dua itu, pengetahuan dan kekuasaan kita miliki. Dan Faust ini menjual jiwanya. Ini sebenarnya analogi kata Spengler, menjual jiwanya itu apa? Mengorbankan nilai, mengorbankan kemanusiaan, mengorbankan spiritualitas. Demi ilmu dan kekuasaan. Demi sains dan kekuasaan. Jadi ini simbol kata Spengler, Faust ini manusia barat hari ini. Yang selalu mengejar pengetahuan, kemajuan, kemakmuran. Tapi seringkali dengan mengorbankan nilai-nilai etik dan spiritual. Tidak terlalu menomorsatukan moral, tidak terpesona dengan yang spiritual, yang penting pengetahuan dan kekuasaan. Yang penting sains, yang rasional, yang masuk akal, yang penting teknologi tambah canggih. Ini kan fokusnya Barat, kata Spengler. Terus tiba-tiba kaget karena kehilangan kemanusiaannya, lenyap visi spiritualnya, dan dari situlah nanti titik pelan-pelan Barat akan susut. Nah, ini pandangannya Spengler menafsirkan seorang Faust. Boleh teman-teman yang jurusan filsafat atau sastra meneliti novel ini. Novel ini terkenal sekali, menggambarkan jiwa Barat saat itu. Soulnya Barat. Saya tidak tahu kalau sekarang seperti apa. Tapi ini dalam cermatannya tokoh-tokoh seperti Goethe tadi. Baik, ini nanti yang dikritisi oleh Spengler. Kenapa kemudian beliau menyimpulkan Barat akan susut. Ini era, kalau mungkin di versinya Ronggo Warsito ini memasuki fase kolobendu. Sebentar lagi hancur. Meskipun beliau nulisnya tahun tadi ya sekitar 30-an. Tapi ya sampai sekarang kok ndak hancur-hancur Pak. Ya ndak tahu wong, ini kan perspektifnya beliau mungkin sebentar lagi. Sebentar lagi itu kan bisa panjang. Bisa besok-besok. Atau situasi berubah. Tapi titik pentingnya tidak di sini. Menurut saya titik pentingnya Spengler adalah cara kita membaca sejarah. Baik. Nah, ini yang unik. Spengler ini dikenal punya pandangan deterministik dan pesimistik. Jadi determinis itu kayak orang Jabariyah. Pokoknya apa-apa itu sudah pasti. Kalau pesimistik, ya kalian tahu kan orang pesimis. Sejarah itu deterministik dan pesimistik. Kalian selama ini diminta untuk optimis, tapi justru kalau Spengler jangan mau. Karena dunia ini tambah lama tambah susut. Pesimislah.
Jangan optimis. Itu kebalik ya. Kalau kemarin orang disuruh optimis, kalau Spengler ini, kalau kamu optimis itu berarti kamu tidak ngerti situasi yang sebenarnya. Kalau kamu ngerti situasi yang sebenarnya, pasti kamu pesimis. Ini uniknya filsafat itu ya, pikiran bisa macam-macam, tapi ya dengan argumen rasanya ya benar juga. Nah, determinis itu, manusia itu menjalani hidupnya dipengaruhi banyak faktor yang tidak bisa dia kendalikan. Jadi kita itu merasa bebas, tapi sebenarnya kita itu banyak sekali keterikatan-keterikatan. Kalau versinya Spengler misalnya, kita terikat oleh sosial dan budaya. Sosial itu masyarakat di sekeliling kita, budaya itu ya tata akal budi, cara hidup di sekeliling kita. Saya itu bebas, Pak. Saya pilihan baju saya bebas, pilihan hidup saya bebas. Tapi kamu tidak sadar, pilihanmu itu disetir, diarahkan oleh sosial budaya di sekelilingmu. Yang kamu anggap enak, yang kamu anggap baik, yang kamu anggap cocok, bahkan yang kamu anggap harmonis, itu sesuai perspektif masyarakat dan budayamu. Karena kalian belajar dari sana. Jadi ini termasuk faktor deterministik. Tidak ada orang yang sama sekali tidak dipengaruhi mikir sendiri. Tarzan, Pak. Tarzan dipengaruhi oleh hewan-hewan dan hutannya. Lingkungan tetap mempengaruhi kita. Itu yang dimaksud deterministik. Jadi itu kalau pakai hadis ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Orang tuanya lah yang yuhawidanihi, yumajisanihi, yunasironihi. Kalau di hadis, membuat dia percaya pada Yahudi, percaya pada Majusi atau Nasrani. Itu kan ya lingkungannya saja. Kalau saya tanya teman-teman sebagian besar, kenapa sih kok sekarang Muslim, itu mungkin ya orang tuanya Muslim, masyarakatnya Muslim, lingkungannya Muslim, sehingga sekarang 100% yakin bahwa Islam itu benar. Ini bagian dari yang namanya determinisme sejarah. Kita itu ternyata dibentuk. Nah, ini versi Spengler ya. Termasuk juga geografis. Jangan dikira geografi tidak mempengaruhi kita. Mungkin yang hidupnya di daerah pesisiran pantai beda loh cara berpikir, cara hidup, bahkan cara ngomongnya dengan yang hidup di pedalaman. Ada ndak di sini yang kalau ngomong keras sekali? Padahal ngomong biasa-biasa itu sampai sana kedengeran. Ada yang kalau ngomong lembut, ndak ada orang kayak gini ngomong apa tuh ya? Jadi apa? Biasanya karena geografis. Ada satu analisis, kenapa sih kok ajaran-ajaran seperti Jabariyah yang cenderung fatalistik, pasrah saja pada Tuhan, di daerah Timur Tengah sana laku. Saya kemarin baca itu, alasannya apa? Geografis. Geografis itu di sana medannya susah manusia menaklukkannya, apalagi padang pasir. Manusia hanya bisa pasrah pada Tuhan. Ada perspektif begitu. Termasuk ada perspektif begini, kalian tidak usah tersinggung. Kenapa sih misalnya kalau di Indonesia, misalnya orang Jawa itu kok susah sekali diajak agresif. Santai, menikmati hidup. Kenapa begitu? Ada yang bilang karena budaya kita selama ini agraris, sebagian besar. Agraris itu kan menanam padi, menanam tumbuhan ini, tumbuhan itu nanti panen. Jadi berarti apa yang dikerjakan? Nanam. Orang nanam itu kan ditanam, dipupui, terus ditunggu sampai tumbuh dan dipanen. Jadi yang dilakukan panjang apa? Menunggu tanamannya berbuah. Menunggu itu kan santai. Jadi diajak susah, nonton orang kok kerja dari pagi sampai malam sebulan penuh,
Ndak libur-libur itu geleng-geleng kepala. Urip kok kemerungsung. Kita melihatnya mesti begitu. Teman-teman mungkin sering lihat ya, misalnya apalah di kota-kota, di Tokyo apa di mana orang jalan kayak orang dikejar-kejar apa saja. Padahal yo biasa saja kan, jalan biasa berangkat kantor apa. Tapi rasanya kayak dikejar-kejar. Kita kan rasanya ngapain orang-orang itu. Mbok ya jalan santai sambil cengengah-cengengah, sambil sweet-sweet, sambil apa kan enak. Ngapain kok kemerungsung begitu. Itu mungkin ada pengaruh geografis. Itu bagian dari determinisme sejarah. Nah, ini mungkin kalian penting. Makanya tadi Al-Quran mengingatkan fakta biru. Ayo kita belajar sejarah. Jangan-jangan ada banyak hal yang kita lewatkan. Pak, saya itu ngajak gini, kok enggak dituruti ya Pak? Kok enggak sukses ya Pak? Jangan-jangan kita harus baca lebih dalam lagi. Budaya dan geografi masyarakat. Oke, orang kita misalnya kalau diajak diskusi biasanya enggak panjang. Ada yang tanya, enggak ada yang itu enggak ada. Tapi diajak gosip, materinya ada saja, enggak habis-habis. Jadi kalau diajak diskusi sering macet, begitu diajak ngobrol bisa lama. Makanya kadang-kadang kalau di forum-forum saya mengawalinya, yuk hari ini kita ngobrol yuk agak panjang. Itu mungkin mentalnya jadi beda kalau yuk kita diskusi filsafat ya, itu mungkin rada mengkeret. Nah, ini geografi sosial budaya. Kalian juga harus perhatian itu, manusia dikendalikan oleh itu. Termasuk yang mengendalikan hidup kita apa? Siklus. Siklus ini agak berat melawannya. Siklus itu ya perputaran tadi, ada lahir, ada berkembang, ada rusak, ada mati. Hari ini kita mungkin gelisah oleh ini, gelisah oleh itu. Tapi kalau memang sudah waktunya, sudah siklusnya, secapek apapun, sesetres apapun kita akan tetap terjadi. Orang bilang misalnya, oh ini mungkin memang sudah akhir zaman. Loh, kalau kita sudah tahu ini akhir zaman, ngapain kita stres kalau ada yang aneh-aneh, ada yang rusak-rusak, ada yang hancur-hancuran. Iya, ya memang akhir zaman, tapi kan kita sering tidak terima itu. Ada kerusakan, ada perang, ada apa. Loh, kalau memang kita punya pandangan bahwa ini sudah akhir zaman, ya mungkin itu bagian dari kerusakan akhir zaman itu. Nah, ini pandangan deterministik ya. Ya tentu saja pikirannya Spengler ini nanti banyak yang kritik, tapi sementara kita pahami dulu saja. Jadi di pikiran beliau ya siklus itu sesuatu yang tidak terelakkan. Percayalah tidak ada peradaban yang bertahan terus-menerus. Pasti pada saatnya akan susut. Oleh karena itu beliau minta jangan terlalu optimis. Beliau punya prinsip menarik ini. Optimism is cowardice. Optimisme itu pengecut. Ayo kamu, kaget kamu lihat ini. Jadi beliau punya quote menarik. Kenapa optimis itu pengecut? Optimis itu orang yang tidak berani melihat fakta. Kok bisa optimis? Faktanya dunia ini hancur-hancuran gini loh. Kok bisa optimis? Wong manusia ini tambah mundur, tambah rusak, tambah kacau. Ini kalau di psikologi kemarin, yang di beberapa sesi kita kan ada istilah toxic positivity. Toxic positivity itu ya padahal kalah tapi itu sebenarnya tidak kalah. Itu hanya kemenangan yang tertunda. Ini kayak toxic positivity. Kita tidak mau menerima fakta bahwa kita kalah. Yo kalah mbok, yo kalah saja kan gitu. Tapi kita nyari berbagai penghiburan untuk diri kita biar kita rasanya tidak kalah. Biar kita masih bisa ketawa, biar saja kita akui kalah, nangis yo nangis saja kan tidak apa-apa. Wong memang hidup itu ada sukses, ada kalah. Nah, itu ya istilah toxic positivity itu ya. Kadang-kadang kan kemarin kita mainnya begitu.
Kalau kita melihatnya positif, yang negatif pun jadi positif. Ngapain kita menipu diri kalau versi ini? Negatif ya negatif saja. Kenapa oleh beliau disebut pengecut? Optimisme itu karena optimisme itu tidak mau melihat fakta, tidak berani melihat kenyataan bahwa zaman ini itu memang zaman rusak. Tidak berani melihat kenyataan bahwa situasinya memang menyedihkan dan kita sedang tidak baik-baik saja. Maka kata beliau, optimisme itu sejenis perilaku pengecut. Nah, oke ya, ini PR buat kalian untuk jawab versi beliau ini ya. Apa iya sih kita terus berarti kita harus pesimis, Pak? Ya enggak tahu, kamu pikir lagi. Apa yo aku itu harus pesimis saja ya. Meskipun arahnya beliau tidak ke situ sebenarnya, bukan kok terus kita berarti pesimis saja, tapi maksud beliau mbok yo kita itu membuka mata melihat kenyataan apa adanya. Jangan seperti orang pengecut. Yo seperti saya ilustrasikan tadi, kalah yo kalah saja, ndak usah nyari alasan wasitnya lah, ndak usah cari alasan ini itulah, ya wis kalah gitu. Dan biasa saja kok pertandingan itu ada yang kalah, ada yang menang. Ini lebih kondusif daripada kita menipu diri. Oh sebenarnya itu ndak kalah, coba kalau lapangannya lebih bagus. Wah, lapangannya terus salah. Oh itu harusnya ndak gol itu, gawangnya terlalu lebar sih ya. Coba gawangnya lebih sempit. Ya sembuhlah. Kita sering begitu dalam hidup ini. Untuk menutupi kegagalan kita. Maka model seperti itu masuk dalam quotes-nya Spengler ini, bahwa optimisme itu sejenis perilaku pengecut. Semoga kita tidak ada di situlah paling tidak. Yo, kita tetap optimis sih, tapi tidak dalam konteks menipu diri. Nah, sekarang banyak orang yang menipu diri. Sebenarnya ini oleh beliau amunisinya diarahkan ke peradaban barat. Bahwa orang-orang barat itu merasa bangga, merasa unggul, tapi semu. Sebenarnya dalam diri mereka sendiri banyak penyakit-penyakit. Dan kata beliau, percayalah sebentar lagi akan susut dan hancur.